Assalamualaikum Sobat Football United. Carlos Baleba, pemain ini di akhir bursa transfer musim panas kemarin menjadi topik panas ya di kalangan fans Manchester United, di mana banyak yang menginginkan dari mungkin berita yang beredar, profil yang juga menarik. Kabarnya direkomendasikan pertama oleh Rio Ferdinand ya kan. Dan Ruben Amorim pun dikabarkan oleh Fabrizio Romano dan juga sumber-sumber lainnya sangat menyukai profil pemain Carlos Baleba untuk mengisi lini tengah Manchester United. Posisi lini tengah Manchester United yang saat ini diisi oleh Casemiro dan juga Bruno Fernandes diperkirakan oleh beberapa pihak, termasuk juga oleh gue secara dengan amatiran, ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Mungkin hanya akan ada musim ini saja, terutama untuk Casemiro. Manchester United harus mencari pemain ya, terutama pemain muda untuk bisa mengisi posisi yang kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh Casemiro di musim panas nanti. Di mana Manchester United butuh pemain dengan kemampuan yang komplit dalam tanda kutip. Artinya bertahan bagus, menyerang juga bagus, transisi juga oke, intensitas pun juga tinggi. Banyak yang melihat bahwa ya Carlos Baleba inilah profil yang pas, yang cocok untuk dihadirkan di Old Trafford. Tentu saja di media kita juga baca ada pemain-pemain lain ya kan yang disebutkan menjadi opsi bagi Manchester United. Nah, terkait dengan Carlos Baleba, ada hal yang menarik. Bagaimana di weekend kemarin Manchester United ini menang besar, menang telak menurut gue ya, 4 gol bersarang di gawang Brighton. Walaupun Manchester United juga menerima 2 gol ya kan dari Brighton, menang 4-2. Yang menarik, Carlos Baleba ini bermain di pertandingan tersebut. Dia tampil di Old Trafford. Ada beberapa pendapat, termasuk juga dari gue yang merasa bahwa pertandingan tersebut ini semacam seperti kayak audisi langsung bagi Carlos Baleba. Musim ini penampilan dari Carlos Baleba sebelum tampil di Old Trafford memang dikabarkan menurun jika dibandingkan dengan musim lalu. Ada kabar yang mengatakan bahwa menurunnya penampilan Carlos Baleba ini karena konsentrasi yang tidak lagi sama, fokus yang tidak lagi sama, karena dikait-kaitkan dengan klub lain, dalam hal ini adalah Manchester United. Gue berkata atau memiliki pendapat bahwa seharusnya dia tidak demikian. Seharusnya klub manapun yang dikaitkan ataupun dirumorkan, selagi dia bermain di Brighton, ya dia harus menunjukkan penampilan terbaiknya. Fokusnya harus tetap ada di sana. Dia harus menunjukkan konsistensi permainan, dan itu sebenarnya yang dibutuhkan. Dia tidak bisa, menurut gue secara ringan amatiran, menurunkan kualitas permainannya hanya karena memiliki tujuan ataupun motivasi agar Brighton mau melepasnya, apakah di bursa transfer musim dingin ataupun di bursa transfer musim panas. Karena ini menjadi keraguan, paling tidak gue melihatnya seperti itu. Pemain ini karakternya seperti apa? Kalau pemain menurut gue secara ringan amatiran, kalau pemain yang karakternya bagus, mau apapun kondisinya, dia konsentrasinya ada di atas lapangan. Diberikan fokus sebesar-besarnya di atas lapangan, dilanjutkan konsistensi permainan yang sudah bagus di atas lapangan. Tapi Carlos Baleba nampaknya tidak demikian. Gua nggak tahu apakah memang ini di setting dalam tanda kutip secara sengaja ya, supaya valuasinya misalnya turun, supaya Brighton akhirnya melepas pemain ini juga gitu. Atau memang ya itu tadi ada fokus yang kurang. Terkait dengan kalau memang ini strategi dari kubu Carlos Baleba, gue juga melihat ini bukan hal yang tepat ya. Artinya gue tidak hanya melihat dari sang pemain saja, mungkin ada dari agen atau dari pihak lain gitu yang mempengaruhi penampilan dari Carlos Baleba. Karena ya kalau memang klub sebesar Manchester United berminat, mau pemain itu ditahan oleh klub yang saat ini dia bermain pun juga pasti akan terus berusaha untuk ditebus. Negosiasi akan dilakukan.
Apalagi kalau pemain ini memiliki komitmen juga untuk pindah ke Manchester United. Kita sudah tahu lah bagaimana Manchester United bergerak di bursa transfer musim panas kemarin dan juga musim-musim sebelumnya. Kalau Manchester United, manajemen Manchester United ingin mendatangkan seorang pemain, mereka juga akan berusaha sangat maksimal. Tapi di sisi lain, pemain tersebut juga harus menunjukkan performa yang maksimal secara konsisten. Dan menurut gua ini yang gagal ditunjukkan oleh Carlos Baleba sejauh ini. Dan yang lebih penting lagi, menurut gua Carlos Baleba gagal dalam audisinya di Old Trafford kemarin. Ini gua ada rating ya dari SofaScore yang menunjukkan bahwa memang Carlos Baleba ini memiliki penampilan yang biasa-biasa atau cenderung penampilan yang jelek selama beberapa pertandingan yang dijalankan bersama dengan Brighton musim ini. Dan yang menarik juga, terutama khusus di pertandingan menghadapi Manchester United, ya tadi gue katakan di depan, Manchester United ini butuh untuk mencari pengganti dari Casemiro. Dua pemain ini, Carlos Baleba dan juga Casemiro, sama-sama bermain di pertandingan itu. Dan kalau gue bandingkan menggunakan SofaScore, bisa dilihat ya bagaimana konsentrasi dari Carlos Baleba dan juga Casemiro, terutama dari pergerakan heatmaps ini. Casemiro lebih progresif, dia lebih banyak heatmapsnya lebih ke depan dan juga di belakang ya. Sementara Carlos Baleba lebih beroperasi di lini tengah dan juga lini gelandang bertahan ya, di daerah seperti itu. Untuk Carlos Baleba nampak sangat merah sekali di tengah. Menit bermain lebih banyak Casemiro, assist Casemiro 1. Sentuhan hampir sama, passing akurasi Carlos Baleba lebih baik daripada Casemiro. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana atribut-atribut bertahan, terutama duel ya. Casemiro jauh lebih unggul dibanding oleh Carlos Baleba. Dia jauh lebih aktif dalam melakukan duel. Ada 6 duel yang dilakukan. Lalu juga atribut-atribut lain seperti kayak memblok tendangan, melakukan intercepsi, tackling, dan juga menghalangi dribble. Carlos Baleba ternyata jauh diungguli oleh Casemiro. Bisa saja nih memang faktor pengalaman dari Casemiro, tapi sekali lagi untuk pemain yang sedang diincar oleh Manchester United, dia juga harusnya berperforma, menunjukkan performa yang lebih maksimal. Di hadapan fans tuan rumah atau klub yang kabarnya meminati Carlos Baleba, ini adalah sebenarnya ajang ya, ataupun kesempatan bagi Carlos Baleba untuk memperlihatkan penampilan terbaiknya. Menurut gue seperti itu, bukan justru sebaliknya. Bukan justru dia tampil lembek, tampil jelek apalagi ya, dengan mungkin harapan ya supaya Manchester United menang atau seperti apa. Dan menurut gue itu alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal sebenarnya. Dia memiliki peluang besar untuk memikat publik Old Trafford. Dan sebenarnya kalau dia bisa melakukan hal tersebut, justru dia akan mendapatkan support yang lebih masif lagi, yang lebih besar lagi dari fans Manchester United. Tapi itu tidak terjadi. Sehingga menurut gua, ya Carlos Baleba gagal dalam audisinya di Old Trafford kemarin. Lalu siapa opsi lainnya? Menurut gua, gue sudah sering katakan ya, gue bahkan memiliki pemain yang gue lebih favoritkan. Gue bisa jadi salah, bisa jadi juga Manchester United ketika nanti mendatangkan Carlos Baleba akan tampil luar biasa di Manchester United, itu juga bisa terjadi gitu. Tapi gue lebih memilih opsi lain. Dan ini di channel ini, di Football United, gue sudah pernah bahas dan sudah pernah gue sebutkan ya siapa sebenarnya pemain itu. Nah, dari Team Talk disebutkan bahwa saat ini Manchester United justru, atau diekspektasi ya, diperkirakan Manchester United ini akan memprioritaskan Adam Wharton dari segala potensi untuk mendatangkan Carlos Baleba. Dan menurut gue bisa jadi ini yang akan menjadi kenyataan. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dan masih akan diperhatikan, yaitu adalah misalnya valuasi, lalu juga konsistensi. Menarik karena musim ini pastinya Manchester United juga akan menghadapi Crystal Palace. Nah, bagi fans termasuk juga gue, ini partai yang menarik sebenarnya. Bukan hanya gue berharap Manchester United main bagus dan juga bisa menang, tapi bagaimana nih pemain yang namanya Adam Wharton layak tidak untuk bermain di Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.